Oke, di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang fungsi media massa ya. Ada 4 fungsi media massa yang selama ini banyak dijelaskan di berbagai referensi tentang media massa atau komunikasi massa ya, dalam studi-studi komunikasi massa. Yang paling pertama dan ini merupakan fungsi yang paling sejati, paling utama dari media massa adalah to inform, memberikan informasi. Jadi media massa tugas paling utama adalah memberikan informasi. Tentu saja memberikan informasi itu secara objektif ya, karena media massa itu basisnya adalah data ya. Jadi berita itu kan adalah data dan fakta ya. Berita itu bukan opini. Karena itu media massa menginformasikan, memberikan informasi tentang suatu peristiwa secara apa adanya. Nah ini pada dasarnya seperti itu ya, media massa itu. Meski nanti kalau kalian belajar beberapa teori yang lain, misalnya ada analisis framing, nanti media itu juga punya pembingkaian, punya framing terhadap sebuah peristiwa ketika memberitakan. Karena itu satu media dengan media yang lain bisa berbeda-beda. Tapi pada dasarnya fungsi utama dari media massa adalah memberikan informasi. Ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah to educate. Mendidik, memberikan pendidikan. Kenapa media massa bisa disebut sebagai memberikan pendidikan? Karena media massa sebenarnya adalah satu sarana, satu media gitu ya, satu saluran yang bisa menyebarkan nilai-nilai, tentu saja nilai-nilai yang baik kepada khalayak, kepada para konsumennya. Nah, jadi media massa memiliki tanggung jawab ya untuk menyebarkan berbagai nilai, ya nilai-nilai kebaikan gitu ya. Apapun nilai kebaikan itu tentang kejujuran, tentang segala macam kepada masyarakat luas ya. Karena itu idealnya media massa itu memberikan konten-konten yang mendidik gitu ya. Televisi, surat kabar, seyogianya menyajikan acara program-program yang memberikan pendidikan kepada masyarakat. Ya. Ya ini sekali lagi adalah fungsi sejatinya ya, bahwa dalam kenyataan banyak media yang justru aspek edukasinya sangat sedikit, yaitu sebuah kenyataan ya. Ya kita bisa mengkritiknya tentu saja ya. Tetapi memang kalau kita lihat mungkin hampir semua media terutama televisi di kita ya, mungkin hanya menempatkan aspek pendidikan itu sekian persen saja. Itu. Sebagian yang lainnya bukan pendidikan atau tidak tidak mengandung unsur pendidikan ya. Itu sangat sangat disayangkan, tapi itulah kenyataan. Kemudian yang ketiga adalah to transform, melakukan transformasi, melakukan perubahan. Nah, media ini kan sebetulnya bisa juga disebut sebagai agen perubahan karena media itu salah satu lembaga ya, salah satu institusi yang bisa mendorong sebuah perubahan terjadi. Tentu perubahan yang bisa atau yang diharapkan adalah perubahan yang ke arah menuju kebaikan ya. Bukan perubahan sebaliknya, meskipun istilah perubahan sebenarnya tidak harus menuju yang baik ya. Kadang-kadang perubahan juga tidak menuju yang baik, tapi tentu saja ekspektasi kita, ekspektasi orang ketika menyebut kata perubahan itu tentu saja yang diharapkan adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, perubahan itu tentu saja dari yang sifatnya kecil, perubahan individual, sampai ke perubahan yang lebih besar lagi, sosial, perubahan masyarakat. Yang lebih besar lagi atau yang lebih apa namanya, dalam skala yang lebih formal, misalnya perubahan politik, aspek kenegaraan, sistem dan seterusnya. Media bisa menjadi alat, menjadi
instrumen untuk mendorong perubahan. Secara individu misalnya banyak sekali orang berubah itu karena dipicu oleh media. Perubahan gaya hidup, perubahan cara pandang hidup, perubahan interaksi satu dengan yang lain itu seringkali didorong oleh media massa. Ya. Gaya hidup yang tadinya di kampung misalnya sangat santun, sangat dekat dengan yang lain keluarga, mungkin ketika di kota ditempa oleh berbagai konten media, lalu terjadi perubahan gaya hidup. Nah ini yang contoh yang perubahan yang ke arah yang lebih buruk, misalnya lebih individualis dan seterusnya. Nah, tetapi banyak juga yang justru perubahannya malah lebih bagus ya, lebih well informed, lebih cepat ingin tahu persoalan dan lain sebagainya. Nah, perubahan-perubahan besar itu banyak juga didorong oleh media massa, termasuk perubahan sosial politik. Ya, salah satu yang mendorong perubahan runtuhnya Soviet, ya kan, menjadi Rusia, itu kan salah satunya adalah dorongan media massa. Glasnost dan Perestroika yang dulu digaungkan oleh Mikhail Gorbachev ya, sampai kemudian Soviet runtuh, ya komunisme runtuh di Soviet, itu salah satunya adalah media yang terus-menerus melakukan pemberitaan. Jadi media dianggap melakukan dorongan terhadap adanya perubahan. Demikian pula dengan unifikasi Jerman, ya Jerman Barat, Jerman Timur. Ya, tentu ada faktor yang lain tentu saja ya, tetapi media menjadi salah satu. Termasuk perubahan sosial politik di Indonesia Mei 98 juga kan salah satunya media. Ya. Jadi dalam transform ini sebetulnya di situ mengandung juga di dalamnya to control ya. Media juga bisa menjadi alat untuk mengontrol. Kalau kita bicara dalam politik, demokrasi, ya, kan salah satu pilar demokrasi itu adalah media massa. Nah, media massa kenapa disebut pilar demokrasi juga karena kemampuannya untuk mengontrol kekuasaan. Sehingga terjadilah perubahan. Kritik-kritik media terhadap kekuasaan Orde Baru dulu ya, meskipun mereka berhadapan dengan rezim sehingga seringkali sejumlah media harus mengalami pemberedelan gitu ya, akibat dianggap tidak sejalan dengan kekuasaan. Tapi itu terus dilakukan. Jadi luar biasa nih fungsi yang ketiga media massa itu. Idealnya ya, kita bicara ini sesuatu yang ideal. Kemudian yang terakhir atau fungsi yang keempat adalah to entertain, untuk menghibur. Nah, barulah ini fungsi media yang ya sekedar mengisi ruang-ruang yang tersisa, menghibur. Setelah orang disibukkan dengan pekerjaan dan lain sebagainya, kepenatan hidup, maka media kemudian mengambil alih menghibur mereka, to entertain. Nah, secara fungsi media, to entertain itu sebetulnya di posisi yang paling terakhir, paling keempat, bukan yang utama. Tapi ternyata dalam prakteknya justru menghibur, to entertain, itu lebih dominan di media-media massa kita, terutama di televisi. Cobalah lihat tayangan-tayangan televisi. Lebih banyak mengandung unsur hiburan atau pendidikan? Coba menurut kalian gimana? Televisi kita. Mana yang lebih dominan? Hiburan atau pendidikan? Hah? Hiburan, Pak. Hiburan. Hiburan kan? Hiburan, Pak. Hampir semua televisi, bahkan mungkin semua televisi lah. Saya nggak tahu TVRI gimana tuh. TVRI juga sekarang udah banyak hiburannya ya. Tuh. Hampir semua televisi itu lebih menonjolkan fungsi yang terakhir ini, to entertain. Bahkan karena menonjolkan fungsi yang keempat ini, maka dunia televisi itu identik dengan dunia entertainment, dunia hiburan. Sehingga kesan orang kalau membeli televisi itu ya untuk hiburan.
untuk menonton tayangan-tayangan hiburan, bukan untuk mencari informasi, bukan untuk mencari nilai-nilai pendidikan dan lain sebagainya, tapi untuk hiburan, untuk nonton film, untuk nonton apa namanya FTV. Nah, sekarang yang lagi ramai itu drakor misalnya ya, sinetron-sinetron. Coba tanya berapa banyak orang yang mengkonsumsi televisi itu untuk mencari berita. Bahkan termasuk mahasiswa, coba. Berapa orang yang misalnya nonton televisi itu tuh untuk cari berita? Mungkin sedikit ya, kalau tidak boleh dikatakan tidak ada gitu ya. Jadi ironis sebetulnya ya, fungsi yang keempat, yang terakhir entertain, menghibur, tapi justru yang dominan di hampir semua televisi di Indonesia. Nah, inilah kenyataan yang terjadi. Ya, ya dalam dunia yang serba kapitalistik, yang serba apa namanya mencari keuntungan dan seterusnya, memang to entertain ini sangat-sangat ini ya, sangat-sangat klop ya, paling dekat dengan urusan mencari duit, mencari laba. Ya, dan televisi kan memang ideologinya ya mencari laba, rating menjadi andalannya. Rating tinggi, otomatis laba tinggi. Kualitas nomor sekian. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini 4 fungsi media massa ya.